Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Jamila Jilan dari kelompok 4 bersama dengan teman sekelompok saya yaitu Gilang Novianto Fatia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul presentasi yaitu Panorama Alam Memukau 3 Pendakian yang membandingkan 3 gunung yaitu perbandingan Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan Gunung Gede. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pengelolaan kawasan wisata. Adapun latar belakang dari presentasi ini yaitu wisata gunung adalah aktivitas pariwisata yang berlangsung di ruang geografis, perbukitan atau pegunungan dengan karakteristik lanskap, iklim sejuk, dan keanekaragaman hayati khas. Wisata ini mencakup rekreasi luar ruangan, pendakian petualangan, hingga edukasi vulkanik. Fokusnya meliputi eksplorasi alam, pendakian, hiking atau trekking, serta agrowisata yang seringkali berkelanjutan. Presentasi ini membandingkan 3 gunung yang paling menarik untuk para pendaki dan untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan potensi pengembangannya. Adapun tujuan perbandingan dari presentasi ini yaitu tujuan dari perbandingan 3 wisata gunung ini adalah memberikan analisis komparatif yang komprehensif bagi wisatawan maupun pengelola. Perbandingan ini membantu dalam pengambilan keputusan bagi wisatawan, pemetaan potensi bagi pengelola, terutama berdasarkan pendekatan 3A, Attraction, Accessibility, dan Amenities. Memahami keunggulan spesifik masing-masing gunung untuk penarik target pasar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi untuk pengembangan usaha wisata lokal seperti pemandian air panas alami atau camping ground. Adapun gambaran umum Gunung Rinjani, yang pertama yaitu lokasinya terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dengan ketinggian 3.726 mdpl atau di bawah permukaan laut. Dengan status gunung ini yaitu gunung berapi aktif, bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Fitur unik yang didapat dari Gunung Rinjani ini yaitu kaldera luas dengan danau Segara Anak di tengahnya, serta Gunung Baru Jari atau anak gunung yang aktif. Ciri khas lainnya meliputi kerucut baru jari, pemandangan dramatis, hutan tropis hingga savana, dan jalur pendakian yang menantang. Gunung Rinjani ini dikenal sebagai gunung berapi aktif tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 di bawah permukaan laut, dan salah satu destinasi pendakian terindah serta tersulit di Asia Tenggara. Gunung ini merupakan bagian dari Seven Summits di Indonesia dan diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak tahun 2018. Gambaran umum selanjutnya yaitu Gunung Semeru dengan lokasi yaitu terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Ketinggian puncaknya yaitu 3.676 di bawah permukaan laut atau Mahameru. Status gunung ini yaitu gunung api aktif, sering erupsi hampir setiap tahun atau bulan. Kawasannya yaitu terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Ciri utamanya yaitu berbentuk kerucut sempurna atau strato, memiliki kawah aktif Jonggring Saloka, serta fenomena letusan gas atau abu yang terjadi setiap 10-30 menit. Gunung Semeru ini dikenal sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa dan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yang sering dijuluki dengan atap Pulau Jawa. Gunung ini dianggap sebagai paku bumi, pusat spiritual atau kosmologis, aksis mundi, serta tempat suci bersemayamnya para dewa oleh masyarakat setempat dan Hindu Tengger. Gambaran umum Gunung Gede, lokasinya terletak di Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gunung ini berlokasi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP dan memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Ciri utamanya berupa kawah-kawah aktif yang terbesar yaitu Kawah Ratu dan padang bunga Edelweiss di alun-alun Surya Kencana. Gunung ini dikenal sebagai salah satu destinasi pendakian favorit dan taman nasional tertua di Indonesia. Gunung berapi tipe strato ini ikonik dengan keindahan alun-alun Surya Kencana, kawah aktif, serta kekayaan flora
dan fauna seperti elang, Jawa, dan owa Jawa. Adapun perbandingan akses dan fasilitas dari ketiga gunung. Yang pertama, Gunung Rinjani. Aksesnya yaitu terletak di Lombok, akses via udara ke Bandara Internasional Lombok atau LOP. Dilanjutkan jalur darat ke base camp Sembalun atau Senaru sekitar 2-3 jam. Fasilitas dan layanannya sangat komersial, tersedia banyak jasa trekking organizer, porter atau guide lokal. Base camp di Sembalun cukup modern, wajib booking online. Yang kedua ada Gunung Semeru, memiliki akses via darat dari Malang atau Lumajang ke Desa Ranupane atau pos pendaftaran. Fasilitas dan layanannya yaitu cukup lengkap karena memiliki warung dan base camp. Area camping di Ranukumbolo sangat luas dan wajib booking online. Yang ketiga ada Gunung Gede, aksesnya itu paling mudah dijangkau dari Jakarta atau Bogor via Cipanas atau Cianjur. Fasilitas dan layanannya sangat lengkap. Jalur pendakian yang teratur, banyak warung di beberapa pos, khusus jalur Cibodas, ketersediaan airnya juga melimpah dan banyak pemandu lokal. Kemudian perbandingan daya tarik wisata dari ketiga gunung. Yang pertama Gunung Rinjani. Daya tarik wisata dari Gunung Rinjani ini yaitu Danau Segara Anak yang memukau di kawah gunung, Gunung Baru Jari, atau gunung api aktif di tengah danau, dan pemandangan matahari terbit terbaik dari puncaknya yaitu 3.726 di bawah permukaan laut. Yang kedua yaitu Gunung Semeru, Puncak Mahameru atau Puncak Mahameru, Randu Kumbolo, danau ikonik yang tenang, oro-oro ombo, padang lavender, dan pasir berbisik. Yang ketiga ada Gunung Gede. Daya tarik wisatanya yaitu alun-alun Surya Kencana atau padang Edelweiss terluas, kawah aktif yang menakjubkan, dan air terjun Ciberem. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan berkelanjutan. Untuk Gunung Rinjani ini, aspek lingkungannya yaitu sebagai salah satu gunung tertinggi Indonesia. Rinjani memiliki ekosistem hutan pegunungan dan danau kawah segara anak yang sensitif. Tantangan utamanya adalah timbulan sampah dari pendaki. Dan keberlanjutan serta konservasinya yaitu sistem kuota dan tiketing dengan mengatur daya dukung dan daya tampung DDDT atau Triple DT untuk mencegah overtourism. Yang kedua, Gunung Semeru. Aspek lingkungannya yaitu memiliki aktivitas vulkanik yang fluktuatif, sering menyebabkan perubahan bentang alam drastis akibat erupsi dan banjir lahar. Keberlanjutan dan konservasinya yaitu pemulihan ekosistem berbasis masyarakat. Masyarakat lokal terlibat dalam pemulihan lahan terdampak erupsi, termasuk penanaman tanaman pionir dan adaptif. Yang ketiga ada Gunung Gede. Aspek lingkungannya pada Gunung Gede ini berperan sebagai pusat konservasi hutan, hujan tropis, pegunungan, dan habitat berbagai flora atau fauna endemik. Keberlanjutan dan konservasinya yaitu operasi bersih atau OPSI, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, rutin melakukan operasi bersih sampah dan penutupan jalur untuk perbaikan ekosistem. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gunung. Yang pertama ada Gunung Rinjani. Kelebihannya yaitu pemandangannya ikonik, memiliki danau segara anak yang menakjubkan dan kawah gunung baru jari. Kekurangannya yaitu tingkat kesulitannya tinggi, tidak disarankan untuk pemula karena jalur yang sangat panjang dan curam. Yang kedua ada Gunung Semeru, kelebihannya yaitu keanekaragaman ekosistemnya melewati hujan tropis sabana atau oro-oro ombo dan vegetasinya subalpina. Kekurangannya yaitu risikonya tinggi, aktivitas kawah, awan panas atau gas beracunnya membuat area tertentu terlarang. Dan terakhir ada Gunung Gede, kelebihannya itu spotnya memiliki spot yang indah, alun-alun Surya Kencana atau Padang Edelweiss, dan kawah aktif yang menakjubkan. Kekurangannya yaitu sangat ramai, terutama saat akhir pekan, weekend, jalur bisa macet. Selanjutnya ada rekomendasi wisatawan dari masing-masing gunung. Yang pertama ada Gunung Rinjani. Keunggulannya yaitu terkenal dengan Danau Segara Anak, padang savana, sembalun, dan pemandangan matahari terbit dan spektakuler. Tipsnya bagi para wisatawan, wajib menggunakan jasa pemandu lokal dan melakukan pemesanan izin secara online karena sistemnya kuota.
Rekomendasi wisatawan untuk Gunung Semeru yang memiliki keunggulan yaitu gunung tertinggi di Pulau Jawa atau atap Jawa yang menawarkan pengalaman pendakian menantang. Tipsnya bagi para wisatawan, pendakian teknis dan butuh kehati-hatian tinggi wajib mematuhi aturan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan batas aman puncak. Dan yang terakhir ada Gunung Gede yang memiliki keunggulan lokasinya yang strategis dekat Jakarta, cocok untuk pemula, menengah, dan kaya flora fauna. Tipsnya bagi para wisatawan, cocok untuk pendaki pemula hingga menengah, namun tetap perlu persiapan fisik dan izin. Kemudian ada analisis SWOT Gunung Rinjani. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki bentang alam ikonik, keindahan danau segar anak, dan puncaknya diakui sebagai salah satu yang terindah di dunia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Permasalahannya sampah. Pengelolaan sampah oleh pendaki masih menjadi isu utama. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluangnya yaitu pertumbuhan ekowisata, tren pariwisata berbasis alam yang terus meningkat. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Aktivitas vulkanik merupakan gunung api aktif tipe A yang merupakan pemantauan rutin. Selanjutnya ada analisis SWOT Gunung Semeru. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu memiliki destinasi yang ikonik. Gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 di bawah permukaan laut dengan puncak Mahameru yang menjadi impian para pendaki. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu terletak pada aksesibilitas dan infrastruktur. Medan pendakian yang curam dan sulit dijangkau. Opportunities atau peluangnya yaitu ekowisata, pengembangan potensi pariwisata berbasis alam, dan edukasi geopark. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancamannya yaitu cuacanya di sana ekstrim, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan tanah longsor dan penutupan jalur pendakian. Selanjutnya ada analisis SWOT Gunung Gede. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, memiliki fasilitas pendakian resmi, memiliki jalur resmi dan terkelola dengan baik dan sistem booking online. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dari Gunung Gede ini, kelemahannya yaitu keterbatasan sarana prasarana. Fasilitas di jalur pendakian tertentu, misalnya toilet atau pos pendakian, kurang memadai dibandingkan volume pengunjung. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan trekking. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancamannya yaitu aktivitas ilegal bagi para pendaki ilegal atau melintasi jalur tikus yang merusak ekosistem. Adapun kesimpulan dari pembuatan presentasi kami yaitu kesimpulannya Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan Gunung Gede memiliki karakteristik serta fungsi wisata yang berbeda sesuai dengan kondisi alam, aksesibilitas, fasilitas, dan sistem pengelolaannya. Yang pertama, Gunung Rinjani memiliki keunggulan pada danau segar anak, padang savana sembalun, dan pemandangan matahari terbit yang spektakuler. Yang kedua ada Gunung Semeru unggul sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa atau atap Jawa yang menawarkan pengalaman pendakian menantang. Yang ketiga ada Gunung Gede, memiliki keunggulan pada lokasi strategis dekat Jakarta, cocok untuk pemula menengah dan kaya flora fauna. Pengembangan gunung perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi agar potensi wisata dapat dimanfaatkan secara optimal. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi hal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Seperti terlihat pada gambar, kesimpulan perbandingan dari tiga gunung ini, yang pertama ada Gunung Rinjani, yang kedua Gunung Semeru, dan yang ketiga Gunung Gede. Gunung Rinjani memberikan keindahan pemandangan terlengkap dan tantangan fisik terberat. Gunung Semeru di gambar kedua yang tengah, Gunung Semeru menawarkan puncak Jawa dengan pemandangan danau dan savana. Yang ketiga ada Gunung Gede, adalah pilihan terbaik, gunung yang menjadi pilihan terbaik untuk pendakian yang lebih singkat, hijau, dan ramah untuk pemula namun tetap menantang. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya dan teman sekelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.